la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tadkhulu buyutan, jangan kalian memasuki rumah-rumah selain rumah-rumah kalian. Hatta tastanisu wa tusallimu, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada siapa? Ala ahliha, kepada orang yang punya rumah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu minta izin, mengucapkan salam itu lebih baik bagi kalian. Mudah-mudahan kalian bisa tadhakkarun, mengingat atau berpikir. Jadi kalau kita lihat ini ayat menerangkan tentang adab-adab bertamu, adab-adab minta izin dan ziarah ke rumah orang lain. Jadi Islam itu sampai bertamu pun diatur di dalamnya bagaimana cara bertamu yang baik. Jangan langsung nyelonong masuk ke rumah orang. Jangan, ada adab. Rumah orang bukan rumah kita. Rumah orang ada bini orang. Kalau pas kita masuk bini orang, bukan auratnya, kita masuk, sehingga dengan demikian bisa terjadi kesalahpahaman. Sekalipun kita tidak ada niat yang buruk, tapi adab-adabnya itu dijaga. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah-rumah selain rumah-rumah kalian. Kalau rumah kalian silahkan, tapi kalau rumah orang lain jangan. Hatta sehingga tastanisu wa tusallimu, sehingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam. Ulama tidak berdebat. Kalau dilihat dari teks Al-Qur'annya, minta izin dulu baru salam. Minta izin. Kenapa harus minta izin? Karena rumah orang dulu tidak sama rumah orang sekarang. Rumah orang dulu paling-paling pakai cerai sedikit. Kadang baru kadang-kadang model kemah saja. Zaman-zaman itu, kalau sekarang kan pintu sudah. Jadi tidak ada orang dulu pakai ketok dan dia pakai tirai sedikit saja. Tidak tetap seperti rumah kita tutup pintu tidak. Maka cara bertamu orang dulu, jangan masuk kecuali minta izin dan ucapkan salam. Ulama tidak berdebat mana yang didahulukan, minta izin atau ucapkan salam, atau mengucapkan salam baru minta izin. Logikanya, bolehkah aku masuk? Itu bahasa gampangnya minta izin. Kata yang tuan rumah, boleh. Maka assalamualaikum baru masuk. Atau dibalik, assalamualaikum dijawab oleh tuan rumah, waalaikumsalam, baru minta izin, bolehkah aku masuk? Silakan, baru masuk. Apakah minta izin dulu baru ucapkan salam? Apakah bolehkah aku masuk? Silakan, kata yang tuan rumah, baru assalamualaikum. Ini kalau tekstual ayat. Atau assalamualaikum dulu baru tanya,
boleh dan aku masuk. Maka ulama menjawab hilang. Sebagian ulama mengatakan minta izin dulu sebab ayatnya seperti itu. Hatta tasat isu wajibkan itu. Ulama lain berpendapat yang sahih, salam dulu baru minta izin. Kalau begitu menyalahi Al-Quran, bukan menyalahi Al-Quran, tapi hadis menerangkan isi Al-Quran. Karena sesuai dengan hadis Nabi, as-salam qabla al-salam. Salam dulu sebelum berbicara. Salam dulu baru berbicara. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran? Dan justru hadis itu menguatkan isi Al-Quran. Hadis Nabi sama dengan Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Jadi hanya memperjelas isi Al-Quran. Maka kata Imam Nawawi, salam dulu baru minta izin. Assalamualaikum, baru bolehkah aku masuk. Ulama beda lagi pendapat cara minta izin itu apa kalimatnya. Maka orang dulu pernah berkata boleh dengan takmir, boleh dengan takbir menandakan di luar ada orang, boleh dengan yang namanya zikir, boleh bahkan berdoa menandakan di luar ada orang. Minta izin caranya berdoa tanah no boleh. Sekarang kita itu punya rumah kita itu kan pintunya sudah pintu besi, pintunya kayu, dan kebiasaan sudah kita ini khususnya di tempat kita minta izin baru salam. Mana contoh minta izin? Kalau zaman dulu ada takbir, ada takbir, ada zikir, boleh berdoa. Sekarang main ketok pintu. Itu pun kata Imam Al-Qawuni itu izin zaman sekarang. Jadi ketok dulu pintu, walaupun pintunya membuka. Jangan nyolong masuk, itu membuka, ketok pintunya. Assalamualaikum. Cuma kadang-kadang orang sekarang salamnya itu bisa salah juga. Salamnya orang sekarang itu banyak salah juga. Assalamualaikum, hukumnya panjang. Padahal hukumnya tidak panjang. Kalau di dalam Assalamualaikum itu hukumnya pendek, lamnya panjang. Jadi kalau yang pas bagaimana? Assalamualaikum, itu pas itu. Orang sekarang Assalamualaikum, hilang ulang alif lamnya. Aslinya hilang. Assalamualaikum. Artinya adakah di dalam orang sekarang? Padahal bukan seperti itu. Kalau itu banyak salah, jadi hukumnya panjang, hukumnya pendek, lamnya panjang. Assalamualaikum, yang pasnya seperti itu. Ada yang terputar-putar gitu. Assalamualaikum, yang penting ada. Tapi jarang sekarang malahnya ada yang sering datang ke rumah itu bukan Assalamualaikum, pakai ini orang rumah tapi diulai online, pakai ini dan ini tamu minta duit banyak sekarang. Kalau tamu berdari ke kiai, tamu bilang duit. Datang kamu ke rumah tuan guru, ke rumah kiai Tuhan, apa kabar? Ujian kiai. Baik tuan guru, ada sedikit hasil kabut memberi doa agar mudah-mudahan kabut lancar, ada berikut panennya lancar, mudah-mudahan. Datang Assalamualaikum bawa amplop, apa kabar?
Mudah-mudahan tahun ini sampai nisabnya nama turun berzakat doakan tuan bulan ini. Ini kadang datang pakai minta duit. Akhir zaman bersama awal zaman. Dia pakai salam, dia pakai sebagai salam. Pakai tu bang salamnya. Pakai. Jadi contoh itu zaman sekarang itu sudah izin sudah. Jadi kalau usah lagi bolehkah masuk dan tinggal ketok aja. Tok. Assalamualaikum. Nyari jangan ada nyari. Kenapa? Karena baca salam itu dibatasi nanti 3 kali saja. Jadi usahakan nyari. Karena kalau tidak nyari, khawatir orangnya di belakang di dapur tidak mendengar orang salam, bel pun tidak ada. Jadi usahakan ketoknya kuat, tok. Kira-kira orang mendengar, lihat rumahnya ini panjang, rumahnya jauh ke belakang, jangan-jangan di belakang orangnya. Kuatkan sedikit ketok baru salam. Itu namanya minta izin baru salam. Menghadap kemana ketika salam? Seperti itu pula. Saking dalamnya kajian salam itu ketika berdialog ke rumah orang lain. Sunnahnya ada menghadap ke kiri atau ke kanan. Jangan menghadap langsung. Khawatir orangnya pas membuka, pas gini orangnya kelihatan. Ia pun pada menyangka yang datang laki-laki. Jadi usahakan sekiranya kalau umpama di jendela dia tidak mengintip siapa, kita jangan menghadap pintu ke kiri. Tok. Assalamualaikum. Dibuka kan? Waalaikumsalam katanya belum boleh. Aman. Tapi kalau sekiranya dia di sampingnya itu ada jendela yang dia bisa mengintip, berarti dia tahu yang datang laki-laki atau perempuan, maka silakan menghadap pintu. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. Maka jika kalian tidak mendapati di dalam rumah-rumah tersebut ada seorang pun kosong rumahnya, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk. 3 kali dan ucap salam dan sebutan. Jangan diikat rumah orang tak. Pas terbuka, kita pulang adakah orangnya kena? Tidak boleh. Kenapa? Karena sebagian riwayat mengatakan salamnya dan minta izin kita itu sebab masalah mengetahui dalam rumah orang. Jadi kalau umpama kita tidak didengar salam dan izin itu belum dapat, Anda boleh cekok, bukan lihat benar, bukan masuk tapi melihat dalamnya, tidak boleh. Apalagi sampingnya ada kaca, intip jangan. Intip rumah orang, tidak boleh. Kalau tidak ada sambutan, tidak kosong, seakan-akan rumah kepada dan puluhan, jangan kalian masuk ke dalamnya. Hatta yu'dzana lakum, sampai kalian dapat izin. Kalau yakin rumah itu kosong, dah tinggalkan. Tapi mantar undangan letakkan di bawah pintu, selesai. Tidak ada orang yang tidak lewat pintu, adalah orang masuk lewat pintu, kan tidak ada. Pasti lewat pintu, pas buka pintu dilihat ada undangan. Sudah. Atau diletakkan di gagang pintu, kasih plastik, aman, sudah undangan. Ya mungkin orangnya membuka pintu tidak lewat gagang. Yang mana tidak dengan gagang, otomatis kan lewat gagang. Ketika di gagang ada gantungan plastik, penasaran apa nih, ternyata undangan pengantin. Baik, ini lakum
irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kata Allah pulanglah, maka pulang. Jangan melawan rumah, bukan rumah kita, rumah orang. Datang kita ke sana, rumah siapa? Rumah dan salah atau saudara kandung. Tapi setelah itu tali silaturahim putus. Apa sebab? Sebab wanita. Ini wanita pula yang menyebabkan tali silaturahim putus. Banyak masalah wanita biasanya bagi-bagi harta orang tua. Yang A tidak merasa adil, yang B sudah merasa adil. Kalau memang sudah bagiannya pula tidak bisa diotak-atik jatahnya itu. Ada orang tua meninggal sedih luar biasa. Sebelum meninggal, abahnya ini bilang ke salah satu anak. Kata abahnya, tuh ruko yang diinfo itu jangan dirokatin lah. Itu ben mamamu, berikan kepada mama, tapi mama kiri. Ujar anak tadi dia kuliah kan. Kali juga kita nilai padahal mungkin anggap pada orang tuanya kalau aku belajar kayak apa bini anaknya. Dikirani juga gak kawan anak kandungku yang menganggap dia memang mama kiri supaya ini agak peduli masa-masa tuanya berinisiatiflah kadang-kadang orang tua ini diberikan sekalian satu ruko ke bini anak tadi hibah dan jadi warisan. Kadang-kadang kan berpikir seperti itu, anggaplah seperti itu pikiran orang tua tadi. Ujar anaknya tadi, anaknya itu cerita. Ada kuliahkan dia bernyambat-nyambat nyaman. Pokoknya belajar meninggal warisan rumah. Yang berbundi pokoknya. Ujar anaknya tadi, meninggallah orang tua. Padahal kuliahkan aja sudah. Meninggal orang tua. Pas meninggal bagi warisan banyak warisannya. Berbentuk benda duitnya cuma bendanya yang banyak ibaratnya dijual miliaran duitnya. Pas campur undi hitung dulu duitnya berapa, di sekian juta dapat, di sekian ratus juta dapat. Sekarang siapa yang mampir jatah rokok yang ada di Ibuya campur undi siapa yang dapat itulah bagiannya. Ujar anaknya tadi karena tempatnya strategis pasti disewa orang sudah. Pasca putih siapa yang dapat? Mamanya yang dapat. Ada kemana-mana ada. Hebat ya berkuning. Jangan-jangan masuk mengkohan ini. Angkat meninggal menyambat pokoknya yang ruko yang diimpul itu ke mamamu. Aku kata iya kan dia anaknya. Apalagi yang lain ada mendengar. Pokoknya bila yang meninggal kan Tuhan tidak berunding. Sekalinya pas berunding memang mama yang dapat. Rezekinya apa? Nih umpama tetangga warisan, masalah warisan tetangga. Habis tetangga datang yang adik ke yang abang ingin mengakhiri umpama. Atau assalamualaikum ujar yang adik. Abang mendengar suara adik di luar. Nah, ini datang minta maaf nih. Ya, abangnya nih, anggaplah seperti itu. Ujar abangnya, boleh kau terus datang lagi nih. Irji'u bahasa Arabnya, farji'u maka pulanglah. Bahasa Arab. Kalau sudah sahibul bait mengatakan irji'u farji'u. Pulang kalian maka pulang. Jadi caranya pulang, tapi supaya jangan sia-sia
kepada haja dari luar karena yakin di dalam mendengar suara dari luar. Ulun minta maaf atau naik jika ada salah. Kalau ada salah diminta maaf, iya ulun boleh. Kada boleh perkara, buat sekarang itu lebih baik bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan bahwasanya Allah apa-apa yang kalian lakukan Allah Maha mengetahui. Ada dulu Syekh sawatu orangnya dites oleh seseorang, mentes ilmunya kayak macam ilmu. Ilmu itu nampak dedes. Ada jepang pemarah banyak bersangat namanya ilmu. Datang orang kepada Syekh tadi, Syekh, nanti petang kata kita, nanti sore, nanti petang saya mengundang ke rumah untuk makan bersama. Kata Syekh tadi, iyalah petang saya ke rumah. Ketika petang habis sholat asar ke rumah pemuda tadi, sampai ke rumahnya, apa kata tuan rumah? Ada apa Anda ke sini? Saya memenuhi undangan sampean, kata Syekh tadi. Ujar pemuda tadi, perasaan dia ada mengundang. Pulang kamu. Boleh Syekh tadi. Nah, kayak apa kalau kita yang seperti itu? Yang kedua dia ada kita sampai kiamat ada sama dia begitu. Itu kita hanya sekali jalan itu datang situ. Seumur hidup sudah panjang lagi datang situ. Kita kehidupan modelnya pemanasan aja. Sekali besok datang lagi pagi-pagi orang tadi, Syekh nanti petang ya datang ke rumah, undang acara makan-makan. Iyalah kata Syekh tadi. Petang datang lagi Syekh tadi ke rumah pemuda yang mengundang. Sampai ke rumahnya, apa kata pemuda tadi? Ada apa datang ke sini? Saya datang ke sini memenuhi undangan. Kata yang pemuda, perasaan saya mengundang 2 kali. Hari ketiga datang lagi pemuda tadi ke rumah Syekh. Nanti petang datang ya ke rumah. Coba bayangkan kalau kita ini mau korban, tak kalah tisu sekali. Datang ya ke rumah. Iyalah kata Syekh tadi. Petang datang lagi Syekh tadi ke rumah. Tanpa wajah yang berubah. Wajah seakan-akan baru pertama kali diundang. Datang Syekh tadi. Sampai ke rumah pemuda, ada apa datang ke sini? Ujian pemuda, memenuhi undangan kata Syekh. Perasaan saya mengundang. 3 kali itu. Pagi besoknya datang lagi pemuda tadi, hari keempat. Syekh mengundang yang nanti petang datang ke rumah. Iyalah kata Syekh tadi. Petang datang lagi ke rumah Syekh dengan wajah yang sama di hari pertama. Melihat wajah seperti itu, barulah pemuda tadi tersungkur meminta maaf. Kata pemuda tadi, wahai Syekh, ulun hanya selama ini mencoba seberapa sabar engkau orangnya. Ternyata kau sabar luar biasa dengan kelakuanku. Apa kata Syekh tadi? Oh, biasa dan seperti ini. Biasa sudah. Dari mana engkau belajar wahai Syekh sifat sabar, kita sabar seperti ini? Iya, kalau logikanya ada sabar kita dipermainkan, kan kita tahu dipermainkan. Terus datang ke rumah diusir lagi, datang ke rumah diusir lagi. Itu jelas mempermainkan. Kalau kita paling bisa bertahan 2 hari, besok saya baca lagi datang. Terus tak diusir, undangan saja. Sekali datang ke sana yang disuruh bubur kacang. Nah, mau datang lagi yang kedua, datang lagi. Undangan bandara. Kali ini datang ke sana, apa bubur kacang ada yang enak disuruhnya.
baiknya makan di rumah kenyang. Nah, ini diusir masih datang. Dari mana wahai Syekh kau dapat ilmu, dapat belajar tawadhu, dapat belajar sabar seperti itu? Ujar Syekh tadi, aku belajar dari anjing. Anjing itu kalau kita kasih makan pura-pura seakan-akan mau ngasih pulang, datang dia kita usir, lempar pulang, dikejar olehnya. Nanti datang lagi dia bawa pulang, ambil lagi pulangnya, lempar pulang, dikejar lagi olehnya, sampai beberapa kali. Andai kata-kata Syekh tadi aku marah sekali, 2 kali, 3 kali, kalah dengan anjing. Anjing itu datangnya terus. Nah, berarti anjing itu bisa jadi pelajaran, kalah kita. Orang mendidik anjing itu ambil pulang, lempar, lari anjing ambil pulang, kasih pulang, lempar lagi, lari lagi. Itu kan kayak mempermainkan anjing, tapi anjingnya sabar saja. Jadi kalau disuruh diusir, pulang-pulang. Ada yang lari, besok jangan lagi datang. Kalau sabar luar biasa, sehebat belajar dari anjing. Anjing itu jangan pandang haramnya. Ia pun tidak mau jadi benda haram. Dalam mazhab Syafi'i kan haram. Najis mughalladhah sama dengan babi. Tapi apakah babi dan anjing ingin jadi najis mughalladhah? Tidak. Cuma jadi ketetapan hukum saja. Dalam mazhab Syafi'i anjing jadi najis mughalladhah. Dan itu ketetapan sudah dari Allah di masa azal. Dalam mazhab Syafi'i anjing itu dihinakan jadi najis mughalladhah. Tapi dari sisi lain ada kebaikan yang kita lihat di anjing. Kepatuhan kepada tuannya ada di anjing, mudah diajari ada di anjing. Kalau kita jadi manusia susah diajari, apalagi durhaka kepada orang tua. Anjing saja, bukan kita yang melahirkan, tapi kita hanya mendidik dia. Dengan majikannya patuh luar biasa, jaga rumah bisa jaga rumah anjing mu'allam. Dulu zaman Nabi Ibrahim, anjing yang jaga domba Nabi Ibrahim sebanyak 10.000 anjingnya. Ini semua jaga. Ini kita kadang-kadang anak disuruh diam di rumah hilang. Jangan pulang malam-malam, jam 12 saya datang ke rumah. Aduh, ini parah lagi. Parah. Padahal orang tua itulah yang masih kecil. Orang itulah yang melahirkan. Tapi pengakuan kita. Jadi pulang. Kalau disuruh pulang. Jangan berkeras ingin masuk ke rumah orang. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunah fiha mata'un lakum. Namun tidak ada dosa bagi kalian jika kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah untuk didiami, karena ada keperluan bagi kalian di dalamnya. Janganlah ada tempat di situ hanya sekedar tempat berteduh, tidak ada orangnya. Bukan milik orang tapi milik umum, tempat umum. Tidak ada dosa jika kita kehujanan, silakan. Kita ada hajat, silakan. Kita pernah duduk di situ, silakan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Maka dari sini timbul beberapa hukum yang diambil daripada ayat-ayat tadi. Yang pertama, apakah salah itu lebih dahulu sebelum minta izin atau dibalik? Maka ini sudah terjawab dalam keterangan tadi. Tapi ada sebagian ulama yang memperinci. وفصل بعض العلماء المسألة فقال إن كان القاضي يرى أحدا من أهل البيت سلم أولا. Kalau orang yang datang melihat tuan rumah langsung salah, dosa minta izin, langsung salah, assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh tuan rumah, baru minta izin, boleh tidak kami masuk.
Tapi apabila yang datang tidak melihat seorang pun, maka yang diucapkan duluan minta izin atau ketuk pintunya. Yang kedua, kalau ada dulu istizan, berapa kali bilangan istizan minta izin itu berapa kali boleh? Maka ulama menjawab, minta izin itu kurang lebih 3 kali. Idza stadzana ahadan, qala alaihi salatu wassalam, idza stadzana ahadukum salasan falam yu'dzan falyalbis. Apabila salah seorang di antara kalian minta izin sudah 3 kali, kemudian belum diberikan izin, maka hendaklah dia pulang. Ulama menjawab 3 kali itu mana batasnya? 3 kali itu batasan tuan rumah mendengar suara kita. Itu disebut 3 kali. Kalau sekali kita mengucapkan salam atau mengetuk pintu, ternyata tuan rumah tidak pulang di ujung, tidak mendengar sampai 3 kali kita mengetuk pintu, 3 kali kita mengucap salam. Cuma memang tuan rumah di belakang sana, itu belum dihitung 1. Jadi kapan dihitung 1? Ketika tuan rumah mendengar. Jadi kayaknya tuan rumahnya tidak jauh ke belakang. Rumahnya paling 5 meter, 6 meter, 7 meter. Ketok kuat-kuat. Jadi jelas ada orang yang mendengar. Tapi kenapa tidak ada jawaban dari dalam? 3 kali sudah tidak ada jawaban, sudah pulang, jangan memaksa. Kenapa demikian? Kadang-kadang sahibul bait lagi sibuk. Kalau sahibul bait lagi makan, dia tidak mau diganggu. Kan kalau makan, kita layani tamu, pulang lagi ingin makan, beda rasanya, berubah dia. Kita makan, tangan itu berjobot dengan nasi, makan. Habis makan ada yang datang, cuci tangan, kita biarkan sebagian nasi belum dimakan. Kemudian apa kabar? Ini nasi undangan cuma. Ayolah, terima kasih. Pulang dia, tutup pintu, datang lagi ke piring, itu beda rasanya. Tidak sama modelnya yang pertama. Mungkin tuan rumah tidak mau diganggu. Katanya yang mau datang lagi. Boleh tidak diberikan izin masuk. Aku yang penting makan. Maka kalau 3 kali kita minta izin atau salam tidak ada jawaban, sudah berarti tuan rumah tidak ingin bertemu dengan kita. Pulang, jangan memaksa. Bisa jadi tuan rumah rokok saja di WC, kan tidak bisa dipaksa-paksa berhenti. Kalau sakit paus, jadi 3 kali. Kecuali darurat, kalau darurat akan lebih dari 3 kali. Mana contoh minta tolong? Kita rumah kompor gas lepas, api nyala di gas. Ada cuma tetangga, yang lain jauh, cuma tetangga sebelahnya ada orangnya, yang mana jauh lagi, datang ke rumah tetangga, ketuk pintunya. Kenapa? Karena di rumahnya ada orang laki-laki. Ketuk pintunya 3 kali, ngetuk 3 kali salam, belum dibuka, gajah lagi. Kenapa? Darurat. Dibuka, belum bilang minta tolong, dan bocor, apinya keluar sudah. Jangan masuk 3 kali sudah tidak boleh lagi mengucapkan salam lagi, rumah terbakar. Itu darurat. Kalau darurat boleh tanpa hitung-hitungan. Bini ingin melahirkan, maka dikebun pulang. Ingin dibawa ke tembidahan. Kenapa? Katanya bidan kampung sungsang. Ini tidak bisa nih bawa ke tembidahan. Lihat paling baju pasang. Aman. Cari tetangga yang punya popok. Gedah rumahnya 3 kali mengedah, belum lagi bangun, gedah lagi sampai terbangun. Bilang nyangka popok kasih duit, tenanglah dia.
bahwa kebilaan jangan kepedoman hanya 3 kali sudah bekerja tidak boleh lagi jangan, itu bukan seperti itu. Ada tiba-tiba yang boleh kita lebih daripada batas ketentuan. Bini ingin melahirkan di rumah, maka di kebun, karena yang bini datangi bidan kampung, jemput ke sini, datangi bidan kampung, maka jam 2 malam ketuk pintunya, mungkin bidannya tidur. 3 kali ketuk belum juga bangun, cari kamarnya, ketuk pintu jendela kamar. Kalau perlu bolehlah. Dan kuat-kuat ketuk, marahlah, dia marah, tidak masalah, biarkan saja. Yang penting nih, istri mau beranak minta tolong, itu darurat namanya. Jangan pulang nih, wahai biniku 3 kali ketok sudah belum dibukakan, katanya buru-buru, bolehnya 3 kali ketok cuma. Wah, ini kacau, tidak bisa melahirkan. Kalau seperti itu memahami agama, jangan tekstualnya saja. Masuk apa ini boleh apa tidak? Boleh kalau memang darurat. Ada satu rumah kosong, kemudian kita lihat seakan-akan ada orang bermaksiat di dalamnya. Kalau perlu dobrak rumah kosong. Boleh, karena sudah darurat. Ada rumah orangnya terkurung di dalamnya, ternyata rumahnya kebakaran, dobrak rumahnya. Boleh, karena darurat. Tapi kalau aman-aman saja tidak boleh melakukan hal yang terlewat batas. Ini agama itu seperti itu. Hukum yang keempat, apakah boleh, apakah wajib minta izin kepada mahram? Mana mahram? Adik kakak itu mahram. Apakah wajib minta izin? Hukumnya tetap wajib, karena khawatir mereka membuka aurat, walaupun mereka rumah mahram kita, rumah keluarga tetap wajib minta izin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa tajazza minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.